Hola, salam Just Talk. Hari ini 3 pertandingan, tapi sebelum ke sana, gue mau bahas kenapa North London Derby di postpone. Jadi gini, dengan hadirnya COVID dan lain-lain, FA punya peraturan bahwa kalau seandainya kena COVID, terus banyak yang sakit atau apa, itu bisa mengajukan untuk membatalkan, itulah dalam bahasa Indonesianya. Dan Arsenal melakukan itu. Arsenal mengajukan ke FA dengan alasan pemainnya nggak cukup. Emang nggak cukup, terus dibatalkan. Tapi banyak yang protes, bahkan 2 mantan pemain Inggris, Micah Richards sama Graham Souness, legendnya Liverpool, bilang ya Arsenal nggak melakukan hal yang salah karena itu aturannya. Sebenarnya kalau kalian ngikutin gue udah pernah protes itu pas Liverpool minta postpone pertandingan di leg pertama semifinal Piala Kebo. Itu Liverpool cuma 1 COVID-nya, tapi ada 3 pemain yang ikut Piala Afrika dan juga banyak yang cedera. Di situ mereka minta postpone. Gue waktu itu juga bilang, loh, sekarang aturannya apa sih sebenarnya? Apakah aturan ini diberikan untuk pemain yang kena COVID, atau kalau kekurangan pemain? Jadi kalau kekurangan pemain ya nggak salah juga. Nah, untuk gue agak aneh, dalam arti ya emang risiko kalau kekurangan pemain, apalagi ada AFCON dan lain-lainnya. Ya ternyata dikabulkan. Ya sudah, kalau Liverpool dikabulkan, kenapa Arsenal nggak bisa? Dan itu yang dilakukan oleh Arsenal, murni memanfaatkan aturan itu. Nah, Chelsea sempat melakukan itu, ditolak. Kenapa Chelsea ditolak? Karena masih banyak, karena skuadnya mereka kan dalam. Jadi mereka masih punya banyak pemain yang bisa lebih dari 5 kalau nggak salah. Minimal 5 pemain. Kalau lebih dari itu nggak bisa di cancel. Nah, pada saat itu Chelsea memiliki pemain yang lebih dari 5 yang sering bermain, yang masuk tim utama, maka dari itu ditolak. Jadi bukan salah Arsenal, murni salah FA. Kalau lu tahu, Leicester setelah AFCON itu kalau nggak salah 5 pertandingan mereka nggak main. Leicester bisa, kenapa klub-klub lain nggak bisa? MU juga pernah dipospon, Liverpool juga. Jadi sampai Micah Richards saja bilang, kenapa kalau Arsenal yang minta langsung dia dibully? Emang Arsenal nggak melanggar aturan sama sekali. Oke, jadilah berkat itu dan semoga para pemain fit sehingga hari Kamis bisa bermain lagi lawan Liverpool di leg kedua. Oke? Jadi North London Derby di postpone. Terus Liverpool 1 pertandingan, Liverpool ketemu Brentford. Gue melihat seberapa tergantungnya Liverpool lawan Brentford. Babak pertama itu 1-0 kalau nggak salah ya. Itu dari bola atas. Kalau bola atas memang itu sah-sah gol aja. Tapi kembali seperti lawan Arsenal, tidak menunjukkan kreativitasnya. Jadi memang kedua pemain ini punya peran penting untuk terutama di depan. Kalau di tengah, di belakang kan nggak banyak yang berubah. Paling Thiago Keita yang nggak ada. Kalau nggak salah ya, Thiago Keita yang nggak ada. Sementara belakang ya praktis fit semua. Dan tengah juga ada Henderson, ada Curtis Jones, Milner. Jadi Fabinho nggak masalah juga. Maka dari itu untuk membangun serangan ya itu Liverpool bermain cukup bagus dan layak menang. Brentford itu nggak nendang sama sekali. Di babak kedua Brentford lebih agak maju lagi, kembali lagi crossing di heading oleh Oxlade. Golnya keren, tapi kembali lagi bukan sebuah set play tapi heading. Terus gol ketiga, nah itu kan kado, itu kayak kemarin lah, kiper nggak tahu passing jelas kemana, kalau kepotong sama Firmino kalau nggak salah. Firmino tinggal passing, Minimano gerak aja nggak, tinggal taruh kakinya doang langsung gol. Ya sebenarnya Liverpool bisa menang 5-6 loh, karena banyak peluang yang kalau ada salah Mane itu terjadi gol.
Tapi nggak ada salah Mane ya. Beginilah, bukan mereka jelek atau enggak, tapi jelas kekurangan. Dan nanti kalau lawan tim yang Brentford itu kan ya papan bawah lah. Kalau ketemu tim yang menengah ke atas, baru mungkin kelihatan apakah mereka kehilangan poin atau tidak. Yang jelas sekarang mereka berada di dia bukan mendekati tapi berada di rank 2. Berapa selisih 10 poin kalau nggak salah ya. Lupa gue. Apa namanya, intinya adalah mereka ini 21 45 11 poin tapi kurang satu pertandingan. Kalau satu pertandingan itu menang jadi 8 poin. Jadi Liverpool sekarang nggak boleh lengah. Kita tahu Chelsea sudah ketinggalan 13 poin. Chelsea yang lengah, kalau satu pertandingan itu Liverpool menang, Liverpool unggul 5 poin dari Chelsea. Oke, sementara West Ham juga kalah lawan Leeds. West Ham kalau bermain reaction football canggih, nggak takut lah, semua papan atas dibantai. Tapi kalau sudah mereka ambil inisiatif, nah di situ keteteran. Di kandang sendiri kalah 2-3. West Ham 37 poin, unggul 2 pertandingan dari Arsenal dan 2 poin. Oke. Terus Madrid menang Copa del Rey. Selamat untuk Madrid, layak menang, ya sangat layak karena lawannya full parkir bis, ngincer counter. Tapi gue selalu bilang kalau trio CMK di tengah itu on fire, sama Benzema dapat penalti ya. Tapi golnya Modric kan keren. Dan ya di samping itu kalau lihat dari statistik ya mereka unggul dari segala segi. Jadi ini apa namanya, trofi pertama kasih siapa, Eder Militao kena kartu merah, bola kena tangannya. Raul Garcia nggak masuk penalti. Kalau 1-2 di menit 98 kan plus 4 menit added time, masih ada 5 menit, akan lebih seru. Tapi ya sudah, case close. Penalti nggak masuk. Jadi Madrid memang lagi di atas angin. Mereka selalu turunkan tim yang sama. Karena memang ya inilah Ancelotti. Vinicius, Benzema, nah sayap kanan sekali-sekali diganti Asensio atau Rodrigo. Kemarin Rodrigo yang main lawan Barca, Asensio yang main. Di tengah itu untouchable, Casemiro, Kroos, Modric. Di belakang Alaba, Militao hampir selalu bermain. Kanan Vasquez diganti sekali-kali sama Carvajal. Kiri Mendy sama Marcelo, ya gitu-gitu aja terus yang dimainin. Sekali-sekali kalau unggul ya Valverde main, siapa namanya, Marcelo main, Nacho main. Nacho aja masuk di menit 90. Jadi kalau lo memang lagi di papan atas, lagi oke-oke aja, semua angin dapat, semua keuntungan dapat lah. Nanti kalau ini kan ada kurvanya, nanti kalau turun baru lihat, di situ kita nilai Ancelotti. Kalau sekarang mah lagi on fire semua mah, semua juga bisa dikalahkan sama Madrid. Oke, habis itu ya kita ke Inter. Ya, match terakhir Inter Milan. Ini harusnya jadi match seru, main di kandang Atalanta. Atalanta harus menang karena fokus ke 4 besar. Inter pun harus menang biar nggak ke Uber AC Milan. Ujung-ujungnya skor 0-0. Oke. Bagi hasil sekarang selisih 2 poin, tapi match ini seru kalau kita melihat data ya. Di situ apa namanya? Di situ tertulis bahwa Inter Milan lebih menguasai pertandingan. That is not true, bahwa mereka pegang bola lebih banyak, iya. Karena gaya bermainnya yang lebih membangun serangan kiri kanan. Nah sementara si Atalanta ini lebih ya 36-64. Atalanta ini lebih direct mainnya. Bener-bener peluang itu dari detik awal sampai detik akhir, peluang itu banyak banget. Tapi entah end passingnya jelek, finishnya jelek. Kalau bagus kiper, kalau syutingnya ke arah gawang bagus, kipernya nepis. Itu ada total shot 12-11. Nah dari situ aja kelihatan ya cukup imbang lah. Chances created Atalanta 9, Inter 11.
big change 2-2. Nah, yang salah satu yang kekurangan dari Atalanta yang membuat serangan mandul ya, itu akurasi passingnya. Atalanta itu cuma 76%, sementara Inter 85%. Ini juga berhubung dengan gaya bermainnya yang kiri kanan, jadi peluang untuk meningkatkan akurasi passing lebih tinggi lah. Tapi kedua tim ini ke arah gawang atau end passingnya itu buruk. Cuman ya seru aja, dan finishingnya ya jelek. Finishingnya dua-dua jelek, sehingga match ini hanya berada dalam kategori create chances, seru, saling menyerang, nggak ada gol. Cuman kalau gue bilang, untuk gue sebagai fans netral, gue bilang seru-seru aja, karena di papan atas Inter sekarang 21 poin. Ya seperti yang gue bilang, 21 match 50 poin. AC Milan 48, Napoli 43, Atalanta 42, dan semua bermain 21 pertandingan. Sementara Juve dan Roma sudah bermain 22 pertandingan. Roma menang 1-0, Juve juga kemarin, Juve 41, Roma 35. Nah, besok Milan main, Napoli main, jadi mereka lebih unggul 1 pertandingan. Kalau Milan besok menang, ya mereka berada di rank 1, selisih 1 poin. Jadi di atas ini di Serie A lebih seru lah, dalam arti untuk meraih papan atas. Apalagi udah itu aja. Kalau besok Milan sama Napoli bagus, gue akan bikin video itu. Oke, thanks for watching.